Shalom. Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi di rumah Tuhan hari ini. Semua sehat? Amin, amin, amin. Semua kuat untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bukan kebetulan siang hari ini Tuhan bawa kita ke tempat ini untuk menyenangkan hatinya. Oh Yara, Yosikiri Yara. Boleh kakak multimedia tampilkan ada ayat yang memberkati untuk apa yang kita lakukan siang hari ini. Boleh saya undang jemaat terkasih Bapak Ibu, boleh kita bangkit berdiri? Kita akan masuk dalam ibadah kita siang hari ini. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita deklarasikan firman ini terjadi atas kita semua. Bahwa kita semua adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk mendekat di bait kudusnya. Dan kita akan dikenyangkan dengan segala kebaikan Tuhan. 3, 2, 1, mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib, dahsyat, luar biasa. Kita satukan hati, kita berdoa. Oh ya raya sikiri ya rara. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh ya rara ya sikiri ya rara. Bapak, kami percaya bukan kebetulan Tuhan kalau siang hari ini kami ada di sini. Semua karena Tuhan ingin ketemu sama kami. Tuhan panggil kami untuk mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami bawa hati kami yang rindu. Kami bawa hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami bawa apapun yang kami punya Tuhan. Sakit, penyakit, beban, persoalan. Kami bawa semua di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, ajaib, dahsyat, luar biasa, yang sanggup mengubah apa yang menjadi kami bawa menjadi kesukaannya Tuhan. Kami dikenyangkan, kami pulang tidak akan pernah sama lagi, sebab Engkau ada bersama kami. Kami ketemu sama Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian Tuhan yang kami naikkan, lewat firman Tuhan yang diberitakan. Kami dikuatkan dan kami keluar sebagai pemenang. Yesus, Engkau dahsyat, ajaib, luar biasa, berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang rindu dengan Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus, kami rindu Tuhan. Kami rindu Engkau, ini kami Tuhan Yesus. Kami di hadapan-Mu, ini kami. Sama-sama nyanyikan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
memuji-Mu. Ya Raya Sikiri ya Rara menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kami Aba Yesus Tuhan. Kami rindu baik-Mu, kami rindu hadir-Mu Tuhan. Kami mau ketemu dengan Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami dikenyangkan. Yesus, kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan rindumu di hadapannya. Satu hal yang ku rindu, amin, amin. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Saya rindu, jemaat saja katakan. Oh ya Raya Sikiri ya Rara. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, kami menikmati Tuhan, kami menikmati baik-Mu. Oh ya Raya Sikiri ya Rara. Lebih baik satu hari. Oh ya Raya Sikiri ya Rara. Ya Sikiri ya Rara. Oh ya Raya Sikiri ya Rara. Daripada 1000 hari di tempat lain, kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang kami memuji, menyembah-Mu Yesus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan Yesus, lebih baik satu hari. Yes Lord, Tuhan lihat kami yang rindu akan Engkau, kami yang haus dan lapar akan Engkau. Daripada ya Raya Sikiri ya Rara. Oh ya Raya Sikiri ya Rara. Yes Lord, kami memuji-Mu ya Tuhanku, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Dia, naikkan syukur di hadapannya. Katakan Yesus baik, nyatakan Yesus ajaib, nyatakan kebaikannya. Oh Yesus Tuhan, ya Rara, satu yang kami rindu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami dikenyangkan Tuhan, kami dipuaskan, kami disembuhkan Yesus Tuhan. Kami diberkati sebab dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan kesukaan kami. Mari saudara-saudaraku sembah Dia ya Raya Sikiri ya Rara. Ya Raya Sikiri, agungkan Dia, puji Dia, naikkan syukur, angkat suaramu. Yesus ya Rara. Lebih baik Tuhan satu hari di pelataran-Mu, sebab kami percaya di pelataran-Mu segalanya bagi kami. Kami diajar, kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dimenangkan. Ya Raya Sikiri ya Rara. Ya Rara. Yesus Tuhan, Kau ada di sini ya Bah, Kau ada di sini
ajaib luar biasa. Ya raya sikiri ya rarararara. Ya raya sikiri ya rarararara. Gunakan syukurku. Ini kami Bapa yang bersyukur untuk-Mu. Ini yang kami percaya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Yesus Tuhan selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Oh ya raya sikiri ya rarararara sikiri. Ini kami yang mengucap syukur Abba. Oh ya raya sikiri ya rara. Oh yes Lord. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Abba. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita naikkan syukur sambil bangkit berdiri. Angkat tanganmu ke surga, katakan syukurku. Yes Lord. Buat hari yang kau dahsyat Abba. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Oh yes Lord. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Abba Tuhan. Besar setiamu. Kami katakan besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu Abba. Besar setiamu. Ini yang kami percaya Tuhan. Di sepanjang hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan yang merasakan, yang menikmati, yang sudah merasakan besar kasih setia Tuhan. Dia ajaib, dia dahsyat, dia luar biasa. No matter what Lord Jesus, ada bencana, ada goncangan, ada masalah ekonomi, ada sakit penyakit dalam hidup kami. Kami katakan besar setiamu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur sama-sama sorakan. Amin. Kau baik, kau dahsyat, kau ajaib, kau luar biasa Bapa. Kau satu-satunya sobat kami yang paling setia. Siang hari ini kami declare di hadapan-Mu. Kami mau selalu bergantung sama sobat kami yang setia. Kita naikkan pujian ini. Sama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu
setia, tak pernah Dia tinggalkan diri. Amin, amin. Ini yang kami rasakan, Abang. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Semuanya katakan Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus. ini iman kami. Tuhan gak pernah tinggalin kami. Oh ya Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Kau sobat kami nama paling setia. Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, panggil Yesus. Yesus, kau ada di sini ya Bang. Kau ada di sakit kami, kau ada di masalah kami, kau ada di beban kami. Oh ya Raya Sikiri. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghiburku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, amin, amin. Wuh. Masih kuat memuji Tuhan. Wuh. Kita disatukan kasih Tuhan di tempat ini. Keluarga rohani kita di GBI GNR Alamanda. Tidak hitam, tidak putih, kecil, besar, tua. Kita semua keluarga disatukan oleh Tuhan. Amin. Yang siap, mari kita angkat pujian ini. Wuh. Kau Tuhan. Sama-sama. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya. Katakan Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Amin, amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya. Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Sama-sama haleluya. Hale. Tangan di atas saudaraku. Ya Tuhan, haleluya, Haleluya. Kami memuji Engkau Bapa. haleluya. Yang diberkati katakan. Ragam-ragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Amin, amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya. Siapa? Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu.
teriak bersorak-sorai karena kami kuat, kami sehat, kami sudah dipulihkan, kami diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Sorakan haleluya 3 kali sebelum kita duduk, bisa? Bisa dong, kan sudah diberkati, sudah sehat, sudah kuat. Amin, amin. Yuk, boleh tos dulu, satu kiri kanan. Kita disatukan kasih Tuhan, kasih tos. Kamu saudaraku loh. Yuk kita sorak haleluya 3 kali sebelum kita duduk ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan kita. Tuhan saja yang menjadi penonton kita siang hari ini, bukan yang lain. Amin. 3, 2, 1, siap. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih memilih kami. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah Bapak? Sehingga Tuhan bawa kami sampai hari ini dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala anugerah-Mu. Mungkin doa kami belum dijawab seperti yang kami mau. Tapi kami percaya Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah jawab. Karena Tuhan selalu bersama kami. Itu jawaban yang paling penting untuk kami. Kalau Engkau menjadi sobat kami yang setia. Itu jawaban paling penting untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami akan menerima berkat firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi kami rindu bait-Mu, kami dikenyangkan dengan kebaikan-Mu. Urapi kami, urapi Bapak Gembala kami Tuhan yang akan mengajarkan kami lewat firman-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Kami mau duduk di kaki-Mu, mendengar Tuhan bicara. Dan kami pulang tidak akan pernah sama lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Seperti wanita menangis di bawah kaki-Mu. Katakan demikian. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi yuk katakan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Kau baik Abah. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku. Amin, amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Di bait-Mu kami katakan Abah. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi. Sebab Engkau baik banget Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik ya Allah. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
Biar lagu ini menjadi janji kami. Kami tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup ini. Berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka. Kalau hari ini pintu mereka masih tertutup, Tuhan akan bukakan. Ekonomi akan terbuka buat kita semua. Kesehatan akan dibukakan. Keluarga akan terbuka. Semuanya akan dipulihkan Tuhan. Biar kami menghadapi hari-hari ke depan yang penuh ketidakpastian. Peperangan, dolar yang tinggi. Tapi kami percaya anak-anak Tuhan akan dilindungi dan diluputkan. Terima kasih karena kami melihat, Tuhan bisa melihat bahwa gereja ini memiliki jemaat yang setia, taat sama Tuhan, dan ikut perintah Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan Yesus membuat kami semakin baik lagi di hari ke depan. Menjadi orang yang benar di proses Tuhan sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus sehingga tidak ada kuasa gelap yang dapat menyerang balik kami. Semua yang kami miliki, harta benda milik kami, usaha pekerjaan kami, apapun kesehatan kami, semua dilindungi Tuhan. Dan dengan otoritas pada Tuhan saja, kita ikat segala roh kesombongan manusia yang akan menghambat pemberitaan firman Tuhan. Berikan kami hati yang subur, mudah ditegur, dan kami mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita diberkati. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Kita sudah masuk di bulan yang ke-6 ya. Sudah setengah tahun ya, di tahun 2026 kita melihat banyak sekali gejolak yang terjadi. Minggu ini dolar nembus 18.000. 18.100 katanya ya. Lalu IHSG indeks harga saham gabungan ya terendah dalam 5 tahun, 5.500, tertinggi 9.000-an. Jadi sudah hampir separuh harga saham-saham rontok. Ini ada teman saya di belakang pakar saham ya, berdoa buat bangsa ini, berdoa buat semuanya baik karena kita tahu goncangan di hadapan kita masih ada. Belum selesai. Perang juga masih ada. Iran, Amerika belum selesai. Saya pikir dulu juga cepat itu, seperti Ukraina, Rusia, ternyata lama. Bukan dari persenjataan, tapi dari letak strategis mereka yang dapat menghambat ekonomi, terutama bahan bakar minyak, yang harganya melambung dan mengakibatkan semuanya harga tinggi. Kita sudah melihat harga-harga sudah pada naik, ya betul? Gaji pada naik. Amin. Oh belum, haleluya. Yes, amin. Yang penting kita diberkatin, semuanya baik, sehat sampai hari ini. Dan saya percaya tahun ke depan kita akan masuk dalam goncangan. Siap? Loh aminnya dikit. Masuk dalam goncangan siap? Siap. Yung siap gak siap pasti goncang kok. Ya. Wong kita mau ngapain? Ya? Mau dolar naik, makanya kita bisa turunin ya. Mau seberapa kemampuan kita nggak bisa. Ya mau dolar gimana nggak bisa, pemerintahan mau gimana nggak bisa. Yang penting tetap berkati pemerintahan kita. Ya, berkati pemimpin bangsa kita, berkatin. Jangan dikutukin, berkatin. Itu pemimpin yang dipilih Tuhan juga. Saya percaya kok, setiap pemimpin itu dipilih Tuhan. Walaupun saya lihat di media sosial, nyesel gua pilih dia katanya. Gua begini-begini. Saya lihat media sosial semua mengkutuki. Ya jangan. Itu ditempatkan jadi presiden bukan suatu kebetulan. Supaya diproses. Negara diproses, kita pun mengikut proses. Ya, Bapak Ibu sekalian supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, ya. Karena kita tahu ini kasusnya bukan seperti zaman krisis moneter dulu. Karena kalau krisis moneter dulu itu hanya Indonesia yang kacau, tapi ini dunia. Ya, makanya dolar tiba-tiba naik dan bisa tiba-tiba turun waktu itu. Tapi kalau ini semuanya serba naik. Dan memang salah satu yang terburuk adalah mata uang rupiah. Tapi kita terus berdoa ya, supaya apa yang dikerjakan semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Banyak orang yang bilang ke saya, tanya ke saya, Pak, ini apakah akhir dunia, perang dunia ketiga? Saya nggak tahu kalau dibilang perang dunia ketiga atau tidak. Ya, karena kita tahu kalau perang dunia itu melibatkan beberapa negara. Dan saya melihat ada arah ke sana. Ya, kenapa? Karena kalau Lebanon diserang juga akan ada beberapa negara yang ikut campur. Be careful ini. Ya, kalau sudah ikut campur beberapa negara, nanti bisa dianggap perang dunia ketiga. Terus kita berdoa buat bangsa Indonesia, buat dunia. Ya, kalau memang ini rencana Tuhan, biarlah terjadi. Tapi yang penting kita siap.
Kita nggak bisa menghindari namanya perang, biar semua rancangan Tuhan. Ya, karena kita lihat kalau zaman dulu, semua orang pada tanya, Pak ini berarti kedatangan Tuhan yang kedua kali ya? Gua kagak ngerti. Saya seorang hamba Tuhan juga nggak tahu apakah ini Tuhan akan datang yang kedua kali sekarang atau tidak, saya nggak tahu. Dan saya ingatkan hari ini tidak boleh seorang pun hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan akan datang tanggal sekian-sekian, nggak boleh. Karena itu rencana Tuhan yang besar. Ya, kalau ada pendeta yang ngomong begitu, sesat itu namanya. Ya, yang penting kita siap kapanpun Tuhan panggil. Kita siap, setia sama Tuhan sampai pada akhirnya. Ya, mau perang dunia kedua atau perang dunia apa nggak tahu. Ya, orang bilang Pak kalau perang dunia mah sering saya di rumah katanya. Ya, haleluya. Kita mengucap syukur bahwa kita semuanya baik hari-hari ini. Yang penting kita semakin kenal Tuhan, kenal tanda-tanda zaman. Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu, tapi kita bisa mengenal tanda-tandanya. Dari mana? Peperangan, sakit penyakit, gempa bumi, itulah tanda-tanda. Ya, supaya kita belajar bagaimana kita tahu berdoa, supaya kita lebih ngerti, lebih hidup benar sama Tuhan, banyak berdoa, banyak puasa, bahasa roh, dan andalkan Tuhan. Kita mau ngandalin siapa? Bisnis, sepi nih sekarang. Ya, media sosial juga nggak gampang ya. TikTokan yang nonton banyak tapi nggak ada yang beli. Yang ngalamin silahkan, jangan katakan amin ya. Haleluya. Banyak yang nonton tapi nggak ada yang beli. Betul, semuanya hanya lewat-lewat ya. Kita tanya-tanya ya. Banyak Rojali sama Rohana ya. Banyak hanya nanya-nanya, hanya jarang beli ya Bapak Ibu sekalian. Ayo kita belajar bagaimana kita menghadapi krisis di tahun 2026 ini. 6 bulan lagi, hampir 7 bulan kita akan menyelesaikannya. Dan saya percaya terus berdoa buat bangsa Indonesia. Seperti Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya apa? Pegang dengan setia nama Tuhan. Pegang dengan setia apa yang sudah kita lakukan hari-hari ini. Jangan sampai nanti akhirnya kita kedapatan tidak setia. Kita semua ini terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sudah punya rumah di sorga. Percaya punya rumah di sorga? Enggak semua. Haleluya. Tuhan bilang apa? Dia akan pulang, kembali ke sorga, menyiapkan tempat bagimu, di mana aku ada, kamu ada. Berarti kita sudah disiapkan tempat, betul? Amin. Udah tahu belum blok berapa? Haleluya. Saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan gua minta hook ya Tuhan bilang. Ya, saya minta yang hook gitu ya. Kenapa saya bilang? Tuhan sudah siapkan. Nah ini kita pertahankan apa yang keselamatan kita miliki. Jangan sampai oleh karena kondisi ekonomi, oleh karena kondisi dunia, mengakibatkan kita goyah. Nah ini yang Tuhan bilang bahwa kita mau belajar dari salah satu jemaat di Philadelphia. Next multimedia tolong lihat. Kemarin kita ikut dari doa pengerja. Gembala sidang kita katakan belajar soal jemaat Philadelphia. Minggu lalu kita belajar juga dari seorang hamba Tuhan yang lain, jemaat Efesus. Ini kata Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kitab Wahyu pasal 2 dan 3, itu ada 7 surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Sekarang ini wilayah Turki. Ya, di sini surat-surat ditulis oleh Rasul Yohanes waktu dia menerima Yesus dari Yesus Kristus ketika di Pulau Patmos. Itu dia tulis surat kepada 7 gereja. Yang minggu lalu, Efesus, dia ditegur Tuhan, kenapa? Pelayanannya hebat, luar biasa, tapi kasih mula-mulanya hilang. Dan ada lalu Smyrna. Itu salah satu jemaat yang dipuji Tuhan juga, walaupun dia setia, tapi teraniaya, walaupun dia tetap setia. Yang ketiga, Pergamus, Tiatira, Sardis, yang keenam Philadelphia, yang ketujuh Laodikia. Bapak Ibu baca, ada 7 surat kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah Asia Kecil. Dan Tuhan kemarin ingatkan, belajar Philadelphia. Jemaat GBI GNR, kita belajar Philadelphia. Ayo kita lihat. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 kepada jemaat di Philadelphia. Bapak Ibu nanti baca di rumah, 7 kitab itu, bagaimana Tuhan melalui Yohanes dia menegur setiap gerejanya. Yang pertama, ya 7, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu pekerjaanmu.
Kata Tuhan kepada jemaat Philadelphia, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Ayat yang ke-9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta dan akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di hadapan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, bahwa Tuhan mengasihi, ya, bukan orang lain yang dikatakan sesuatu yang negatif. Yang 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat yang ke-11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, kita akan keluar sebagai pemenang murid Tuhan. Ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku. Ia tidak akan keluar lagi dari situ dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini adalah surat Yohanes kepada jemaat di Philadelphia. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang melihat kalau gereja yang hebat itu gereja yang besar. Kalau gereja yang hebat jemaatnya ribuan. Kalau gereja yang hemat, wah gereja yang kaya raya. Mungkin kita juga cara manusia melihat. Seorang berhasil tentunya dilihat bagaimana duitnya banyak. Depositonya yang banyak. Apa yang dia pakai, apa yang dikenakan. Tapi ukuran Tuhan berbeda. Jemaat Philadelphia bukan jemaat yang kuat. Bukan jemaat yang besar. Bahkan dikatakan apa waktu itu? Aku tahu kekuatanmu, bahwa kekuatanmu tidak besar. Bapak Ibu sekalian, jemaat Philadelphia jemaat yang sangat sederhana. Tapi dikatakan apa? Waktu dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Dia tahu jemaat Philadelphia sangat takut akan Tuhan. Dan Tuhan berkatakan apa? Dia telah membukakan pintu yang tidak akan ditutup oleh orang lain. Dan dikatakan juga apa? Kekuatanmu tidak seberapa. Artinya apa? Jemaat Philadelphia bukan jemaat yang orang kaya. Jemaatnya bukan terdiri dari orang kaya. Mungkin hanya terdiri dari orang-orang yang tua. Mungkin orang-orang secara ekonomi mereka tidak kuat. Tapi Tuhan mengasihi jemaat Philadelphia. Waktu saya mendengar firman ini dari Gembala Sidang, saya bilang, Tuhan, saya melayani di GNR. Mungkin seperti Philadelphia. Banyak jemaat orang-orang tua. Banyak secara ekonomi mereka tidak kuat. Tapi jemaat ini setia sama Tuhan. Jemaat yang mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan berkenan. Bukan gereja yang besar, gereja yang mewah. Gereja yang harus ribuan umatnya. Tapi waktu saya melihat ini, kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu sekalian, waktu Tuhan ingatkan ini, bagaimana kita harus bertindak menghadapi di tahun yang tidak pasti. Tahun ini kita nggak ngerti loh. Dolar ada yang bilang, Pak, mungkin sampai 20.000. Tadi pagi ada yang nyeletuk, enggak Pak, 25.000 katanya. Ini kondisi yang lebih buruk daripada krisis moneter dulu. Kenapa saya katakan dulu nggak pernah sampai 18.000, terakhir terbesar 17.000 sekian. Dan ini nembus 18.000. Dan saya nggak tahu sampai berapa 18.000. Mungkin dikatakan beberapa orang mungkin nggak menggunakan dolar, betul. Tapi pengaruhnya tetap ada. Bahan bakar masih ditahan 10.000 pertalite, betul. Biasanya pakai Pertamax Turbo 13.000, sekarang 19.000. Dek, berapa dek? 20.000 katanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, harga mulai naik, tapi pertalite ditahan oleh pemerintah supaya nggak terlalu tinggi. Kalau pada dasarnya harga sudah sangat tinggi. Kecuali bahan-bahan lain, seperti plastik udah naik. Komputer pada naik, pada teriak itu. Chipnya pada naik semua. Ya, semua pada naik. Katanya handphone akan naik, semua akan naik. Sementara income kita nggak naik. Tapi saya berdoa Bapak Ibu sekalian. Seperti jemaat Philadelphia, Tuhan akan lindungi dari cobaan dunia. Tuhan akan berkati kita. Tapi Tuhan minta,
Ayo, biar jemaat GBI GNR ini seperti jemaat GBI Philadelphia. Kita lihat next berikutnya, kita lihat. Apa yang pesan Tuhan buat kita? Yang pertama, Tuhan mengenal keadaan kamu. Tuhan tahu, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Tuhan tahu apa yang kau pikirkan. Jangan Tuhan bilang enggak tahu. Tuhan tahu kondisimu kok. Kamu lagi susah hari ini, Tuhan tahu. Lu lagi butuh duit, Tuhan tahu. Benar enggak? Tuhan tahu. Dan dikatakan apa? Tuhan mengetahui pergumulan orang Philadelphia. Mereka tidak kuat, tapi Tuhan memperhatikan. Seringkali kita tidak mengerti maksud Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Tuhan tahu kelelahan kita. Tuhan tahu pelayananmu. Mungkin banyak sekali pelayanan yang kita lakukan yang mungkin tidak dikenal orang. Saya beberapa juga aktif dalam kelompok sel. Banyak sekali pelayanan yang mungkin tidak terlihat. Tapi Tuhan tahu. Kalau kita nolong orang, mungkin hari ini kalau saya lihat di viral, orang nolong orang tuh malah ada motivasinya. Bikin konten katanya. Betul ya? Biarkan pelayananmu mungkin nggak kelihatan orang, tapi Tuhan tahu. Apa yang kau lakukan yang terbaik, Tuhan tahu. Para pelayan-pelayan Tuhan, mungkin gembalamu nggak ngerti apa yang kau lakukan. Bagaimana kau struggle melayani Tuhan, tapi Tuhan tahu. Mungkin Tuhan, orang-orang jemaat yang lain mungkin tidak tahu bagaimana saya struggle melayani Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Karena saya tahu kekuatan dari Tuhan. Setiap kita juga harus tahu. Semua Tuhan tahu. Yang kedua, kesetiaan lebih penting daripada kekuatan. Dikatakan apa ayat yang ke-8? Kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Wow, Bapak Ibu sekalian katakan apa? Tuhan memuji mereka kekuatanmu tidak seberapa. Tapi karena engkau turuti firman, Tuhan berkenan atas hidup orang-orang di Philadelphia. Dikatakan apa? Karena engkau kuat, karena engkau setia. Tuhan tidak berkata, karena engkau hebat, karena engkau luar biasa, karena engkau kaya, karena engkau kuat. Tapi yang Tuhan mau, karena engkau setia sama Tuhan. Ini pesan Tuhan. Agak tegang-tegang dikit ini. Tapi nggak apa-apa ini ya, karena daripada kita lihat dunia yang semakin tegang, kita hari ini diingatkan kembali bagaimana kita melakukan yang baik buat Tuhan. Kalau dibilang, Pak, saya sudah tua. Hari Rabu kemarin saya ibadah UMAS. Saya berkhotbah buat UMAS. Banyak orang yang bilang, Pak, saya sudah tua. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. No, saya bilang, Oma, Opa, tidak. Saya bilang, kalau kita masih hidup sampai hari ini karena Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai ini, tugasmu belum selesai. Mungkin kau melayani Tuhan bukan harus khotbah, bukan harus di mimbar. Tapi kau melayani Tuhan mungkin ada anak, cucumu, keluargamu yang belum kenal Tuhan. Mungkin kamu ada siapa saudaramu yang belum kenal Tuhan. Mungkin itu pelayananmu. Kalau engkau yang ada di dunia usaha, mungkin karena pekerjaanmu kau bisa diberi berkat. Siapa yang bekerja di sini? Kau jadi berkat buat tempatmu bekerja. Pelayanan kita bisa berbeda. Bukan masalah usia. Seperti jemaat Philadelphia. Mereka tidak punya kekuatan yang lebih. Tapi karena dia kesetiaan sama Tuhan. Itu yang Tuhan perhitungkan. Hari ini Tuhan minta orang yang setia. Bukan orang yang pintar. Bagus kalau kamu pintar dan setia. Banyak orang, kalau saya beberapa cari karyawan, ada orang lulusan S1, S2, S3, orang pintar banyak. Tapi orang setia itu sangat susah. Benar. Dan hari ini Tuhan mau melihat bagaimana kesetiaanmu sama Tuhan. Mungkin hari ini kau belum dijawab Tuhan. Seperti bilang pintumu belum dibuka. Tapi apa yang Tuhan janjikan? Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Itu berkat Tuhan. Musa dipakai Tuhan pada umur 80 tahun. Kaleb dipakai Tuhan umur 85 tahun. Bahkan Kaleb dikatakan apa? Pada waktu Kaleb diminta Tuhan untuk melayani bersama dengan Joshua. Dia bilang, tenagaku masih seperti orang 40 tahun. Kalau Tuhan yang kasih, kalau Tuhan yang minta, Tuhan yang akan mampukan. Tuhan mau seperti itu di tahun ini. Simeon Hana tetap melanjutkan pelayanannya walaupun usia lanjut. Dan yang ketiga, kita lihat pintu yang selama ini tertutup akan dibuka. Seperti dikatakan Wahyu 3 ayat 8, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Artinya apa? Dikatakan apa? Bahwa Yesus sudah memegang kunci Daud dan dikatakan dia bisa membuka pintu. Aku tidak tahu apa yang menjadi masalahmu. Kita semua pasti punya masalah dalam hidup tentu, kita doakan. Mungkin kau merasa Tuhan pintunya kok belum dibuka, Tuhan kok aku belum ketemu jalan keluar.
Mungkin kau berdoa soal ekonomi. Siapa yang mau ekonominya dipulihkan? Oh, saya juga angkat tangan dua-duanya nih. Siapa yang mau kesehatanmu dipulihkan? Siapa yang mau keluargamu dipulihkan? Semua amin. Mungkin hari ini kau merasa Tuhan pintunya kok belum dibuka. Saya bilang setia sama Tuhan. Waktunya Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Kalau Tuhan yang sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau berkat itu punya kamu, dan Tuhan sudah kasih berkat, pasti terjadi. Ini sesuatu yang luar biasa di tahun krisis loh. Ya, saya bilang sama teman saya tuh, pakar saham di belakang. Doa ya buat Indonesia ini. Saham nggak tahu nih, bisa anjlok lagi gimana. Batu bara Indonesia nggak dibeli. Melihat situasi, ini ngomong politik saja dia nih ya. Kenapa? Karena semuanya mau satu pintu. Jadi Bapak Ibu sekarang kita mau belajar bagaimana melihat Bapak Ibu. Doakan pemimpin kita. Supaya apa yang didapat semuanya untuk kesejahteraan bangsa ini. Indonesia ini kaya kok. Cuma harus dikelola dengan baik. Ya, Tuhan akan berkati kita. Fokus sama Tuhan. Manusia punya keterbatasan pasti. Dan Tuhan ada melihat kesempatan. Kalau kita sudah angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Seringkali kita nggak mau angkat tangan sama Tuhan. Seringkali kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam dunia bisnis sekarang nggak mudah. Ya, orang nggak mikir-mikir hal-hal yang terlalu fancy-fancy. Kita mau melihat bagaimana keadaan berikutnya. Karena hari-hari ini bukan hari yang mudah. Tapi kita belajar bagaimana kita menyikapi di tahun-tahun ke depan. Saya mau katakan akan dibukakan pemulihan ekonomimu, akan dibuka Tuhan. Kesehatanmu, keluargamu. Dan saya mau katakan hari ini, selama masih ada nafas dalam mulut hati kita, masih ada kesempatan yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Lakukan yang terbaik. Mungkin hari ini kok belum melihat hasilnya. Pak, saya sudah ibadah, saya jadi orang Kristen bertahun-tahun. Kok masih begini aja? Saya mau katakan, belajar untuk setia. Belajar untuk setia. Saya juga dalam dunia usaha. Memangnya usaha nggak lagi goyang nih, goncang. Tapi saya berjanji sama Tuhan, saya nggak akan sedikit pun lemah dalam melayani Tuhan. Karena saya tahu, Tuhan tidak akan merancangkan yang jelek buat saya. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Tuhan akan merancangkan damai sejahtera, sukacita buat kita. Tapi yang penting apa? Tetap setia. Ada kesaksian dari beberapa, mereka katakan demikian, Pak, saya nggak mau melayani Tuhan dulu. Loh, kenapa? Hidup saya masih dalam problem dalam hidup. Loh, kamu sudah biasa melayani Tuhan kok. Kenapa kamu mau off? Ada jemaat yang katakan, Pak, saya nggak mau ke gereja dulu, Pak. Lagi punya masalah dalam hidup. Saya selalu katakan demikian. Kalau kamu punya masalah problem dalam hidup sampai hari ini, dan belum dijawab Tuhan, jangan pernah tinggalkan pelayanan. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Kenapa saya katakan demikian? Lu cari perkenanan Tuhan kok. You kan minta belas kasihan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Saya selalu katakan demikian, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tapi kita yang menjauh sama Tuhan. Menghindari ibadah. Tidak pernah berdoa. Dan Tuhan minta hari-hari ini kita terus lakukan. Setia. Walaupun kita belum dijawab sampai hari ini. Karena Tuhan mau melihat bagaimana kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Bukan excuse untuk kita lepaskan pelayanan. Karena punya masalah. Semakin kau punya masalah, kamu harus semakin berapi-api melayani Tuhan. Karena kamu perlu perkenanan Tuhan. Perlu belas kasihan Tuhan. Dalam tanda petik, gua perlu ngerayu Tuhan. Tuhan, cepet dong masalahku selesai. Siapa yang pengen masalahnya selesai hari ini? Saya juga angkat tangan dua-duanya. Emangnya pendeta gak punya masalah, pendeta juga punya masalah. Pengen angkat tangan dua-duanya. Tapi Tuhan, kalau kamu punya mau keluar Tuhan, aku pengen keluar dari gereja ini instan. Kalau pengen keluar bisa dapat kerjaan. Kalau bisa keluarin dapat jodoh Tuhan. Tapi biar waktunya Tuhan yang terbaik. Tapi kita lakukan bagian kita. Tak pernah jemu-jemu melayani Tuhan. Jemaat Philadelphia, dia tidak punya kekuatan. Tapi dia setia sama Tuhan. Ini yang Tuhan perhitungkan. Yang keempat, kita lihat belajar lagi. Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Lihat Bapak Ibu, ayat ini sangat keras dan relevan hari-hari ini.
akan ada pencobaan di dunia ini. Ekonomi akan digoncang. Harga-harga mulai naik. PHK akan ada di mana-mana. Maaf, saya bukan nakut-nakutin, but it's truth about economic. Apa yang kita mau lakukan hari ini, kita harus ikut sama Tuhan. Ya, Pak, semakin saya lihat Google, semakin saya lihat YouTube, semakin ngeri katanya. PHK, pembunuhan. Banyak orang yang membuat kejahatan karena sulitnya mencari uang. Tapi saya mau percaya hari ini Tuhan, biar jemaat di tempat ini tetap setia sama Tuhan. Saya mau semuanya masuk surga. Amin. Mau masuk surga? Amin. Haleluya. Lihat ya, pencobaan akan datang. Tahun 6 bulan ke depan tidak tahu kejadiannya. Saya tanya sama Pak Daniel, gimana saham beli apa enggak? Belum tahu berapa lama nih, tahan berapa lama duitnya. Ayo loh. Katanya lagi murah nih, banyak yang sale. Tapi how low can you go? Enggak tahu. Berapa sampai rendahnya, sampai berapa, sampai turun, sampai seberapa. Pak, gimana invest dolar? Waduh, dolarnya. Apa dulu invest naik, emas ya? Wih, emasnya turun. Dulu semua pada invest nas, ya kan? Katanya mau naik 3 juta, 3,5, ya kan? Malah sekarang pada ambles, turun ya. Emasnya turun malahan, ya. Termasuk Mas Hari ini, berat badan turun. Ya. Semua pada invest emas pada waktu itu. Ternyata dolar yang naik. Jadi Bapak Ibu sekalian kita nggak pernah tahu. Dulu orang merencana-rencana invest ini. Mau beli tanah, nggak liquid, susah jual. Ah lo, mau jual apa lagi lo? Invest apa? Saya bilang udah invest di surga aja. Haleluya. Yang tidak akan dimakan ngengat. Kan sudah punya rumah di surga kan? Sudah kirim material ke surga belum? Nah, material ke surga dong. Kirim buat Tuhan yang baik, kasih yang baik buat Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, supaya apa? Melindungi kita dari pencobaan yang akan datang. Akan banyak percobaan di tahun 2026 ini. Bulan-bulan ke depan akan banyak pencobaan sampai tahun 2026, kita lihat sampai akhir. Banyak orang yang bilang, wah ini nunggu sampai Donald Trump turun katanya. Nggak tahu dah. Ya, apakah itu memang Tuhan pakai? Semua kan saya bilang Tuhan akan pakai semuanya kok, termasuk Donald Trump. Termasuk presiden kita semua dipakai Tuhan. Supaya apa? Rencana Tuhan yang jadi. Wow, serem-serem sedep ya. Pak mau kiamat nih Pak, akhir zaman nih, Pak hari ngeri-ngeri sedep nih. Ya, tapi yang kelima kita apa bilang? Peganglah apa yang padamu. Ayat yang ke-11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya apa? Tuhan sudah kasih kita mahkota semua. Tuhan minta kita setia sampai pada akhirnya. Jangan sampai kita kedapatan tidak setia. Jangan menyangkal firman Tuhan. Ya, Tuhan bilang kita setia yang dipercayakan. Firman Tuhan, kehidupanmu, kasih pada sesamamu. Jangan biarkan usia atau kesibukan tantangan kita membuat kita kehilangan dalam melayani Tuhan. Saya selalu bilang di tempat ini juga, waktu saya melayani Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau saya dipanggil Tuhan, saya mau dalam masa iman saya yang tertinggi. Saya kalau dalam dunia usaha sudah masa pensiun ini. Tapi saya dalam Tuhan tidak pernah pensiun. Harus tetap berapi-api. Mungkin badan semakin hari akan semakin lemah. Saya melayani Tuhan di tempat ini masih muda dulu. Masih 40, sekarang udah gocap lebih. Tapi saya bilang jangan sampai tenaga saya berkurang. Tuhan saya kasih kekuatan untuk melayani Tuhan. Seperti Bapak Ibu sekalian, jangan tambah lemah, tapi harus tambah kuat. Mungkin badan lemah, aku tahu pasti badan lemah. Siapa sih umur gak nambah? Ya, tadi pagi pun juga bilang hari ulang tahun bulan ini ya, nambah umur lagi ya kan. Udah gak rahasia lagi ya, hari ulang tahun katanya. Nambah umur ya tambah tua, nambah umur ya tambah lemah. Yang dulunya gak ada sakit pinggang, udah sakit pinggang sekarang ini. Dulu kalau pelayanan misi saya bilang, saya kalau misi pernah ke Rote, saya pernah ke Kalimantan mau deket Malaysia. Itu kalau semua jalan, masing-masing orang selalu bawa ransel yang gede, betul tak? Sekalian bawa bahan-bahan untuk dikasih ke mereka. Itu dulu waktu muda. Nah kalau sekarang saya sampai ke sana, bukan saya yang gotong ransel, saya yang digotong. Bukan lagi masanya saya untuk pelayanan seperti itu. Tapi pelayanan saya masih banyak.
bagaimana mengembalakan, bagaimana melayani orang-orang di sini. Sama seperti kita juga. Mungkin orang-orang tua yang bilang, wah saya sudah nggak bisa apa-apa. No, kamu masih bisa berbuat sesuatu. Doakan saya. Paling tidak doakan saya dong. Doakan hamba Tuhan di sini supaya jangan jatuh. Ya, doakan saya supaya kuat. Ya, doakan. Ya, doa apalagi orang-orang tua sangat kuat, sangat besar kuasanya. Ya, dan pegang nada padamu, tetap tangguh sama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, apapun yang terjadi. Ayat yang ke-6 berikutnya apa nih? Orang setia akan menerima upah. Di Wahyu 3 ayat 12 dikatakan apa? Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait Allahku. Dan kita mau semua keluar dari pemenang. Murid Tuhan harus keluar dari pemenang. Ekonomi kita harus menang. Ya, Tuhan menjanjikan kemuliaan bagi yang bertahan sampai akhir. Mungkin kalau dunia menilai kita, kamu menjadi orang hebat karena kamu duitnya banyak. Orang menilai kamu karena, oh kamu hebat karena mobilmu mewah, rumahmu besar, jabatanmu tinggi, cara nilai orang. Tapi bagaimana Tuhan menghargai mereka? Karena kau setia. Tuhan menghargai orang-orang Philadelphia. Walaupun kekuatannya kecil, tapi Tuhan menghargai jemaat di Philadelphia. Karena dia tetap setia. Walaupun dalam kelemahannya. Wow, walaupun dalam kekurangannya. Luar biasa. Bapak Ibu nanti bacalah ayat itu, ada 7 gereja di sana. Seperti katakan para rasul, 2 Timotius 4 yang 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Ini sekali lagi banyak ayat-ayat yang digunakan. Untuk apa? Untuk kalau orang meninggal, betul? Orang meninggal selalu kasih ayat ini ayat paling populer nih. Supaya apa? Dikatakan apa? Mengakhiri pertandingan dengan baik. Hidup ini pertandingan. Pertandingan melawan masa depan kita. Pertandingan melawan ketidakpastian. Melawan kondisi hidup. Tapi aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Ini yang Tuhan mau. Pada waktu akhir aku ketemu Tuhan. Tuhan bisa bilang, hei hambaku yang setia. Kalau melihat dari jemaat Philadelphia mengajarkan kita apa? Yang pertama, Tuhan mengenal keadaan kita. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu kondisimu. Tuhan tahu kekuranganmu. Tuhan tahu kelebihanmu. Kesetiaan lebih penting daripada kekuatan. Tuhan membuka pintu bagi orang yang setia. Kalau hari ini kau merasa Tuhan, aku belum dijawab Tuhan. Tuhan bilang setia. Prosesku belum selesai. Yang ketiga, kita harus memegang teguh iman sampai pada akhirnya. Dan Tuhan siapkan ada mahkota kehidupan bagi mereka yang menang. Bapak Ibu sekalian, seperti ayat yang kemarin saya juga katakan pada orang-orang umas. Dikatakan apa? Pada masa tua pun mereka masih dapat berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya melihat waktu jemaat di GNR, Tuhan ini persis dari jemaat saya. Banyak orang-orang tua. Dari secara fisik mereka lemah. Tapi saya terus berdoa. Jemaat di sini adalah jemaat yang setia. Jemaat yang terus ikut Tuhan. Dan jaga imanmu sampai pada akhirnya. Lalu lanjut tadi dari pembicaraan, orang selalu tanya, Pak, apakah ini akhir zaman? Di Matius 24 ayat 14 dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan. Artinya apa? Orang tanya ke saya, Pak, kapan Tuhan datang? Sekali lagi saya nggak tahu. Hamba Tuhan tidak boleh ngomong kapan. Tapi jelas Tuhan katakan apa? Akan diberitakan ke seluruh dunia. Sesudah itu barulah kesudahan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat media sosial hari-hari ini. Zaman dulu Paulus kalau mau kasih firman, dia harus naik perahu. Biaya tinggi, berbulan-bulan tinggal di situ. Zaman now, semuanya ada di handphonemu. Masa COVID dahulu, ternyata ada hikmahnya. Kenapa? Mempercepat proses dari online. Yang orang dulunya nggak biasa online, semuanya online. Betul nggak?
Dulu biasa berjualan secara onsite, sekarang online semua. Pemberitaan firman Tuhan semua akan semakin mudah. Firman-firman Tuhan yang diupload, itu yang dengar nggak cuma orang Kristen loh. Orang yang belum ke gereja pun, yang tidak Kristen pun bisa dengar firman. Betul? Kita nggak bisa hindarin kok siapa yang baca kok, siapa yang dengar. Nggak bisa dilimit, betul? Tapi semuanya bisa lihat. Dan saya percaya, gara-gara ini juga, pemberitaan firman Tuhan semakin cepat. Kalau zaman dulu perang, orang bilang ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Mungkin orang-orang pada zaman itu selalu bilang gini, wah ini perang nggak selesai-selesai. Apakah ini akhir dunia? Zaman dulu orang menganggap akhir dunia. Setiap kali ada kesulitan besar, orang selalu kiamat. Ini kiamat, ini kiamat. Oh gempa bumi, mau kiamat mau datang. Kenapa kok nggak jadi-jadi? Kenapa? Karena ini belum dipenuhi. Ini belum dipenuhi. Dan dalam waktu singkat sekarang ini, firman Tuhan menjangkau banyak jiwa loh. Bapak Ibu sekalian, yang penting hari-hari ini kita belajar untuk terus melakukan yang baik buat Tuhan. Tetap jadi pemenang. Tetap harus hidup kudus di hadapan Tuhan dan setia. Berikutnya, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari tiba, yaitu kiamat kedatangan Tuhan, tidak akan mengalaminya, melainkan akan diluputkan, sebab akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Bapak Ibu sekalian, tahu artinya rapture? Kita akan diangkat bersama-sama sebelum datangnya hari Tuhan, yaitu penyiksaan yang besar. Siapa yang pernah nonton The Life Behind? Oh nggak pernah nonton? Udah nonton ya. Yang belum nonton klik, cari di YouTube Life Behind, ketinggalan, misalnya orang yang ditinggal. Pada waktu saya lihat tiba-tiba orang diangkat, semua hilang. Tinggal bajunya soang, semuanya pergi, diangkat Tuhan ke surga. Dan yang saya temui sangat mengejutkan apa? Pendetanya nggak diangkat. Aku jadi takut ini. Ini jangan-jangan saya khotbah Bapak Ibu sekalian berapi-api, suruh banyak berdoa, melayani Tuhan dengan setia, tapi malah saya sendiri nggak diangkat. Rugi aku. Ya, hati-hati loh hidup ini khotbah ini bukan buat Bapak loh. Buat saya juga loh. Makanya jangan suka nunjuk-nunjuk begini. You. Nah 3 ke gua nih. You gini kan nih. Nih you-nya 1. Tuhan disalahin tuh di atas tuh. 3-nya ke gua tuh. Firman Tuhan mengingatkan saya kembali bagaimana saya harus tetap setia melayani Tuhan. Di film itu dikisahkan suaminya keangkat di sorga. Pendetanya ketinggalan. Jangan sampai saya beritakan firman Tuhan dan saya sendiri ditolak. Tapi biar jemaat di sini doain saya. Ya. Bilang, Pak Hari, gembala gua harus ikut ya Pak Tuhan gitu. Ya, supaya apa? Kita sama-sama tahu. Biar kita luputkan dari pencobaan yang akan dihadapin. Nanti Bapak Ibu nonton filmnya itu sangat menarik. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, tahun-tahun goncangan ke depan akan terjadi. Tapi seperti tadi Tuhan jaga. Tuhan akan meluputkan dari godaan dunia. Tuhan akan berkati kita semua. Ekonomi mulai goncang. Kita nggak bisa hindarin namanya ekonomi goncang. Nggak bisa hindarin dolar makin tinggi, harga-harga makin naik. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, mungkin goncangan boleh ada. Tapi biarkan saya memiliki kekuatan lebih untuk saya bisa menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Jemaat Philadelphia, Jemaat GBGNR. Seperti yang Tuhan katakan, walaupun kemampuan kita lemah, kekuatan kita terbatas, tapi kita harus kedapatan setia sama Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, andalkan Tuhan. Bukan andalkan yang lain. Doakan pemimpin-pemimpin rohani kita. Doakan pemimpin bangsa ini. Dan kita doakan Indonesia. Tahun 2026, kita harus keluar dari pemenang. Jemaat di sini semua hanya harus baik. Harus diberkati. Masalah Tuhan akan bukakan. Pintu-pintu akan dibuka Tuhan. Yang penting tetap berdoa. Jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi.
Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Tengok hati kita lagi. Tengok hati kita. Apakah masih ada kesetiaanmu terhadap Tuhan? Apakah kita seringkali masih berbantah-bantah sama Tuhan? Apakah kita menganggap diri kita yang paling benar? Tapi biar di tahun ini, tahun 2026, tahun ketidakpastian, Tuhan akan memberkati. Usaha kita akan diberkati Tuhan. Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang baru. Usaha-usaha baru akan dibukakan Tuhan. Tuhan akan diberkati. Tapi yang penting kamu kedapatan setia. Bukan oleh kuat gagah kita. Jemaat di Philadelphia bukan jemaat yang kuat. Tapi Tuhan berkenan karena kesetiaan mereka. Kita akan menerima perjamuan kudus. Ayo, introspeksi hidup ini. Kalau kau ada yang seringkali mengeluh sama Tuhan. Kau seringkali gak puas dengan apa yang Tuhan kasih. Mungkin kau masih berdoa buat pintu, Pak Tuhan, hari ini kok Tuhan belum jawab doaku. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Mungkin hari ini kau belum menemukan jawabannya. Tapi biar waktunya Tuhan yang baik. Tuhan mungkin bilang, prosesmu belum selesai. Wait, tunggu. Waktuku yang terbaik. Seringkali orang gak tahan untuk menunggu. Saya tahu menunggu hal yang membosankan. Tapi Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Tuhan, hamba berdoa untuk roti dan anggur ini. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Dan Engkau sudah bangkit dan ada di sorga menyiapkan tempat buat kami. Biar melalui hal ini Tuhan kami boleh mengingat bagian kami. Kami mau menjadi saksi dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih, kuduskan roti dan anggur ini. Haleluya. Amin. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Yesus, ku dijadikan baru. Amin, amin, amin. Yesus Tuhan. Apakah semua sudah dilayani? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan. Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam namanya. Thank you, Jesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminum dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih buat Tuhan. Ya santara sira para. Ya para. Yes, haleluya, Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, amin. Tuhan, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih kami boleh seidangan dengan Engkau. Mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Dan hari ini kami boleh melakukan bagian kami untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih biar firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami melakukan firman itu sendiri dalam kehidupan kami bermasyarakat. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Juni. Apakah ada? Ada yang berulang tahun di bulan Juni? Maju ke depan yang berulang tahun di bulan Juni. Siapa lagi sebelum Bu Vini? Kak Emil? Oh, udah. Bu Vini, siapa lagi? Sini terus apa? Bu Vini, urutin. Oh malah. Doain lagi. Elsa. Bu Vini. Diana. Yuk, kita berdoa ya. Ada beberapa yang tadi pagi udah didoakan juga, termasuk Kang Emil di sini. Iya, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kalian melihat saudara-saudara kami dalam Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni. Hamba berdoa untuk Oma Diana, hamba berdoa untuk Elsa, Vini, dan Oma Gojunglan Tuhan. Berkati dia berlimpah-limpah Tuhan. Biar penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Mereka diberikan panjang umur, kesehatan yang baik. Dan apapun yang dikerjakan selalu dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada mara bahaya, sakit penyakit masuk dalam hidupnya. Dan Tuhan berkati setiap wanita-wanita yang perkasa ini menjadi tiang doa buat keluarganya. Menjadi ibu yang baik, mama yang baik, nenek yang baik dalam keluarga mereka. Terima kasih, kami serahkan seluruh wanita yang berulang tahun ini di depan hamba-Mu ini dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang baik. Mereka menjadi jemaat yang setia.
Semakin hari mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui kehidupannya mereka menjadi saksi dimanapun mereka ditempatkan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri, kita memberkati Bapak Gembala kita. Tanggal 3 kemarin Bapak Gembala kita ulang tahun. Dipersilahkan masuki tempat yang Ibu Gembala. Besar anugerahmu ya raya sikir ya rara, berlimpah kasihmu, amin amin. Semakin semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali lagi katakan, besar anugerahmu, amin ya Allah. Berlimpah kasihmu, semakin hari semakin Terima kasih surprise-nya dari seluruh pengerja dan jemaat ya. Saya berulang tahun di tanggal 3 kemarin, pas hari Umas kemarin tanggal ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lalu ngapain? Titip lilin. Ada doain dulu kan. Ayo kita doa. Bapak Ibu, kita satukan hati, kita angkat tangan untuk gembala kita. Terima kasih Tuhan, kalau untuk Pak Hari yang berulang tahun di tanggal 3 Juni Tuhan, Kau berikan dia usia yang panjang, sehat, rezeki Tuhan, juga hikmat marifat Tuhan untuk menjalani hidup ini Tuhan, untuk perkembangan gereja ini juga Tuhan Yesus, maupun untuk keluarganya Tuhan Yesus. Kau berkati istrinya Cidevi dan 3 anaknya Tuhan Yesus. Kau pimpin langkahnya Tuhan untuk masa depannya Tuhan, di manapun dia pergi, Engkau sertai dan lindungi dia Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati ulang tahunnya Kau hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Saya undang yang tadi ulang tahun bulan Juni, bantu saya niup. Ayo, langsung aja. Bu Diana, ayo. Sini, Oma Diana, ayo. Mulia, serta mulia, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ini tanggal 22, oh 23, 22, 28. Ibu Diana tanggal berapa? Oma? 4, 3, 4. Oma Cunglan 11. Oh, kita berdoa ya. Ayo. Oma keberapa Oma? 92. Yang paling muda berapa kamu? 24. 28 ya. 82. 28, 82. Balikan. Kamu udah. Ayo, 1, 2, 1. Selamat ulang tahun Oma. Sehat ya Oma, Tuhan berkati. 92 luar biasa. Yuk boleh kita memberkati yang ulang tahun, sama-sama katakan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yuk 3, 2, 1. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Selamat ulang tahun dan diberkati ya. Selamat ulang tahun Oma. Selamat ulang tahun. Begini dulu. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kami dari Sekolah Minggu, anak-anak rindu memuliakan Tuhan lewat pujian dan tarian mereka. Biarlah itu semua menjadi berkat buat Bapak Ibu dan hamba Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak Ibu sekalian kita doakan anak-anak kita biar mereka menjadi semangat, menjadi kuat, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak yang memberkati keluarga, memberkati gereja, memberkati bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersatu hati bersama seluruh jemaat tempat ini, kami berdoa untuk anak-anak ini Tuhan. Berkati anak-anak ini berlimpah-limpah Tuhan. Mereka menjadi anak yang baik, anak yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, biar mereka masa depan yang baik, sekolah mereka baik, mereka menjadi anak-anak yang pintar melebihi dari sebayanya Tuhan. Biar melalui anak-anak ini Tuhan nama Yesus ditinggikan, keluarga juga diberkatin dan dibanggakan. Dan anak-anak ini Tuhan masa depannya dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada mara bahaya, tidak ada pengaruh-pengaruh negatif yang masuk dalam kehidupan mereka. Mereka tetap jadi anak yang sehat, anak yang diberkati, anak yang dilindungi, masa depan yang cerah dalam mereka. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada sakit penyakit masuk dalam kehidupan mereka. Mereka tidak ada pengaruh negatif dalam lingkungan mereka yang ada Tuhan. Hindari mereka dari narkoba, hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak keluarga mereka, merusak kehidupan mereka. Anak yang pandai. Hamba juga berdoa untuk setiap orang tua guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Mereka menjadi anak-anak, menjadi guru-guru yang baik. Mereka membimbing anak-anak ini dengan rasa takut akan Tuhan sejak mereka kecil. Dalam perlindungan Tuhan mereka selalu dilindungi. Terima kasih Yesus. Biar melalui doa kami Tuhan,
Tuhan pakai anak-anak ini terus. Anak yang besar, anak yang luar biasa, cantik-cantik, ganteng-ganteng dan diberkati. Anak yang menurut dengan orang tua, takut akan Tuhan. Cerdas, pandai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh anak ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, inilah minggu yang pertama. Saya akan berdoa untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Baik perpuluhan, persembahan mingguan, atau yang lain. Bapak Ibu bisa lihat dari QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Atau nanti melalui mesin di belakang. Saya akan berdoa. Mari kita angkat amplop kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami jemaat di GBGNR mau menjadi jemaat yang setia Tuhan. Takut akan Tuhan dan melayani Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Biar melalui persembahan kami Tuhan, Tuhan akan berjanji akan melipat gandakan, memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Usaha kami diberkati Tuhan, ekonomi kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, keluarga mengalami pemulihan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Malam menghadapi goncangan ke depan, kami tahu Tuhan berserta dengan kita. Kalau kami dipercaya dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kami dengan hal yang jauh lebih besar lagi. Karena kami tahu, kami menjadi jemaat yang setia, taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Mohon perhatiannya untuk pengumuman dan doa syafaat. Ya, selamat pagi semua. Untuk pengumuman ibadah raya seperti biasa jam 8 dan jam 10 pagi setiap hari Minggu. Dan di jam 10 pagi ada ibadah sekolah minggu juga. Oh, ya, ini multimedia di Balai Warga. Dan dilanjutkan dengan ibadah anak muda atau youth service jam 1 siang. Selanjutnya ada di tengah pekan ada ibadah KUL atau ibadah komsel di setiap hari Rabu dan Kamis. Dan sekedar informasi juga di minggu lalu dari KUL Anggur Baru dan KUL Blessing juga acara terpisah ya. Tapi fellowship bersama yang KUL Rabu di Sentul dan yang KUL Blessing di Jakarta ya, makan bersama. Jadi kami mengundang untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadir di setiap hari Rabu atau Kamis pilih salah satu ya. Dan selanjutnya ibadah umat setiap hari Rabu jam 10 pagi di gereja. Dan ada doa pagi setiap Sabtu jam 6 pagi juga di gereja. Selanjutnya ada saat teduh untuk youth hari Jumat jam 19.30 di tempat ini. Dan untuk persembahan bisa melalui ditransfer rekening yang ada dan juga melalui QR code yang tersedia. Dan jangan lupa untuk follow semua kegiatan kita mulai dari ibadah dan informasi lainnya di sosial media kita melalui YouTube ataupun Instagram yang ada. Dan sebelum doa saya mau menyapa di sini apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Oke, kalau ada lambaikan tangan, puji Tuhan jemaat yang selalu setia di tempat ini ya. Kita mengundang lagi untuk sama-sama datang ke tempat ini di minggu selanjutnya. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah di siang hari ini ya Tuhan. Pujian penyembahan dan khotbah yang kami dengarkan ya Tuhan Yesus. Kiranya semakin membangun kami ya Tuhan, menjadikan kami lebih setia lagi kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Hari yang telah menyampaikannya ya Tuhan. Kiranya firman ini tertanam dalam hati kami, dapat kami aplikasikan dalam keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah di pagi dan siang hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan Yesus, kami ingin naikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Dalam segala apa yang kami alami sekarang Tuhan Yesus, Engkau tahu. Mungkin di sosial media juga kami melihatnya ya Tuhan, kejadian yang nyata Tuhan Yesus. Bahwa negara ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Rupiah yang melemah, banyak penganggurannya juga ya Tuhan. Dan mungkin ada berita-berita yang gak enak didengar ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya bangsa Indonesia, anak-anak-Mu ya Tuhan, tetap ada dalam perlindungan-Mu. Dan aman terjaga di dalam-Mu ya Tuhan. Walaupun
banyak goncangan yang kami alami, tapi kami percaya Engkau ada beserta dengan kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersepakat berdoa untuk memimpin negara kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, seluruh jajarannya ya Tuhan. Walaupun kami menemukan banyak kelemahannya ya Tuhan, kami tetap berdoa Tuhan Yesus. Kami minta pertolongan-Mu untuk pemimpin kami dapat memimpin negara kami dengan segala baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk gereja ini ya Tuhan Yesus, mulai dari pemimpin tertinggi kami, gembala kami, Pak Niko ya Tuhan, kiranya Engkau berikan visi misi yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus, dalam dia mengembalakan gereja GBI Gatot Subroto ini ya Tuhan Yesus, semakin lebih baik. Dan untuk saudara jajarannya ya Tuhan, kami berdoa untuk Rayon dan juga sampai ke gereja kami yang tercinta ini, GBI Gener Alamanda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sudah menempatkan kami di sini. Kami percaya ada rencana-Mu ya Tuhan, sehingga kami pengerja dan jemaat ada sama-sama di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, mulai dari Pak Gembala kami, Pak Hari ya Tuhan, diberkati dia selalu dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya ya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan ya Tuhan Yesus, kiranya selalu berada dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Diberkati keluarganya, diberkati juga pekerjaannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh divisi pelayanan yang ada di gereja kami ya Tuhan Yesus, mulai dari kategorial umur, umas, youth, dan juga sekolah minggu ya Tuhan. Engkau berkati seluruh divisi pelayanan ini dan juga kul ya Tuhan. Kiranya di mana kami ditempatkan ya Tuhan, kami dapat memberkati satu sama lain dan menjadi berkat di lingkungan kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja ini yang mengambil bagian juga di dalam ibadah kali ini ya Tuhan, ibadah pagi, ibadah siang, sekolah minggu dan youth nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau tambahkan talenta kami sehingga kami dapat memberkati jemaat yang hadir ya Tuhan, kami dapat melayani Engkau lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini. Kiranya Engkau lihat apa yang menjadi keinginan kami ya Tuhan, harapan, cita-cita kami ya Tuhan Yesus. Jikalau kami sedang beruan berat, kami berdoa Tuhan, diberikan kelegaan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Diberikan kesembuhan jika kami sedang dalam kondisi yang sakit ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau adalah sumber kelegaan dan sumber kesembuhan yang tidak bisa digantikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau melengkapi sukacita kami ya Tuhan, melalui berkat yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Mari jemaat dikasih Tuhan, angkat tangan kita. Dikasih kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan memberkati kita semua. Dia akan membuka setiap pintu-pintu berkat buat kamu. Kau akan diberkati secara ekonomi, berkati secara keluarga, berkati secara kesehatan. Dan Yesus senantiasa akan memelihara, menjaga kita semua. Mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.